So, mobil diciptakan dengan mesin tidak bisa kecuali bensin. Demikianlah Tuhan membuat manusia tidak bisa bekerja kecuali dengan hadirat. Well, today saya mau bagikan kepada kalian, kenapa kok selama tahun 2026 ini kalian akan dibentuk dan diubah menjadi orang yang resilient. Katakan resilient. Semua murid RGA, Regality Academy, syaratnya kalau engkau menjadi murid Regality, there is resilience, respectability, communication. Gak mungkin orang itu tidak dididik untuk resilient. Karena Anda hanya bisa survive, from survival to thriving because of resilience. Okay? Tuhan gak mau kamu bergumul aja. Tuhan mau dari bergumul take off untuk menjadi terbang tinggi. Nah that's namanya thriving. Katakan thriving. T-H-R-I-V-I-N-G. Thrive. Okay? You soar high like the eagle. The question should be, pertanyaannya adalah, if you want to thrive, Nggak seperti bebek hanya muter-muter di kolam itu. Sistem siapa sih yang memurnikan jiwa Anda? Actually selama kamu hidup di bumi ini, pre-COVID, selama COVID, post-COVID, yang memurnikan kamu itu siapa? Who is actually discipling your soul? Okay? Kalau kita baca seluruh Alkitab, including the life of Jesus, kehidupannya Yesus, berapa dari Anda tahu Yesus tidak hidup di bumi selama 33 tahun dalam kondisi seperti Taman Eden? Yes? Apakah selama waktu dia di bumi kayak Taman Eden? Sama sekali tidak. Alright? Kehendak Tuhan Yesus Kristus lewat kelahirannya, pertumbuhannya sebagai manusia, Lukas 2:40, Lukas 2:52, Jesus grew dari baby menjadi dewasa, menjadi penuh hikmat dan disukai Allah. Lukas 2:52, Yesus bertumbuh dewasa, fisiknya, staturnya, hikmatnya disukai Allah dan disukai manusia. Kalau kamu gak bertumbuh dewasa kayak Yesus, then you are not growing at all. Yesus 100%, kamu buka Lukas 2:52 dan you see what kind of growth there is. Kalau engkau tidak seperti ini, then something is wrong with your life. Okay, the more you grow, the more people like you, the more God love you. Orang akan lihat Allah di dalam kamu. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, kita dijamin untuk hidup bersatu dengan Allah dan anak Allah dan Roh Kudus. Katakan hidup bersatu. The purpose kalian lahir baru supaya Allah kembali satu dengan kita. Karena awalnya, buka Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kalian jangan jadi orang agamawi ya. Orang agamawi is really sickening, you know. Orang agamawi itu fake. Sok suci, sok Kristen, tapi really you don't even live like Jesus. Baca sama-sama. 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Pegang daging kamu. Ini debu nih. Dan debu itu jangan disibukin. Harus makan steak. Harus makan yang enak-enak. Udah heck dengan badan kita cuma debu. Kita mesti fokus kepada yang kekal, yang berharga, yang precious. Yang Yesus mau mati buat kita. Jiwa kita. Justru jiwa kita dikasih makan. Bukan debu. Ada amin. Dan kalau Anda dengerin. Debu itu makanan setan. Bilang debu makanan iblis. Betul? Ya sana the curse, Kejadian 3. Dengan perut kau akan makan menjalar dan debu makananmu. Betul apa tidak? So why are you living focusing on the makanan iblis? Itu gagalnya manusia Kristen tuh di situ. Jadi kalau kalian ada di gereja, nggak semuanya sukses loh, seperti Alkitab katakan loh. Tergantung your choice. Kau mau makan makanannya iblis atau kamu jadi makanan iblis? That's the only truth. Dan menghembuskan nafas hidup, katakan nafas hidup, living breath, okay? Yang bikin saya hidup at 69 karena I have a living breath. Dan saya punya living breath datang dari Roh Kudus, dari Allah, because I spend time with Him. Okay? Dan dimasukin ke hidungnya, maka hidung kita ada dua lubang. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Masukin ke NIV. Atau kasih King James. Menjadi makhluk hidup. Katakan debu
hidup bukan makhluk. Tapi begitu diisi nafas hidup jadi makhluk. Are you hearing me? Okay, you are nothing. Kita tuh gak ada apa-apanya tanpa nafas hidupnya Tuhan. Dengan nafas hidupnya Tuhan, we are makhluk hidup. And the English one, then the Lord God formed a man from the dust of the ground. You know, debu adanya di tanah. Kita injak-injak ada di kaki sepatu kita nih. And breathe into his nostrils. Nostril itu lubang hidung. Dan dihembusi ke dalam lubang hidungnya the breath of life. Itu konten yang membedakan. And the man became a living being. You are a human being, not human doing. Makanya orang yang berkata, saya orang sukses karena saya sibuk, banyak schedule, banyak program, tugas saya banyak. No, you're not, you're dead. Manusia tidak diciptakan untuk doing. Manusia diciptakan untuk being. Being somebody. Makanya kamu punya luka, kepahitan, tersinggung because you don't care about your being. Nanti sampai orang ngomong keras, ngomong menghardik, mengkhianati kamu. Beingnya hancur, memang udah hancur karena gak pernah dihidupin. Apa bahan mentah being kita? The breath of life. So tanpa breath of life, your being is dead. Lemah, lumpuh, tidak ada dayanya. So Christian cengeng, Christian pity party, Christian victim mentality, basically you don't have the breath of life. Jadi kalian kalau mau cari jodoh, kalau mau cari teman untuk belajar, cari orang yang breath of life-nya lebih banyak daripada kamu. Jangan cari orang baik. Kalau mau cari orang baik, kamu gak usah ke gereja. Orang baik munafik juga banyak. Mau cari keuntungan dari kamu. Kasih King James, please, Sandra. I like the King James better. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man become living soul. Katakan, yang bikin saya jadi orang adalah napas hidup. Yang bikin saya jadi jiwa, punya jiwa. Itu napas hidupnya Tuhan. Bukan karena gajimu gede, bukan karena sekolahmu pintar, bukan karena kamu dokter, insinyur. There's nothing to do. You are not human doing. Suatu hari kamu berhenti jadi dokter loh. Karena udah pensiun, karena udah kena Parkinson, udah kena Alzheimer, kamu mesti berhenti kerja. Gak bisa fungsi lagi. Tetapi yang gak pernah berhenti adalah your soul. Itu yang gak bisa berhenti. Yesus gak peduli sama kerjaanmu apa. Yesus gak peduli berapa rumah kamu punya. Yesus gak peduli berapa akademik degree kamu punya. Dia peduli dengan jiwamu. Makanya ada rumah sakit jiwa. Di Grogol. You wonder us, kenapa ada rumah sakit jiwa? Doa Rasul Paulus. Kalian belajar di sini ya. Bahwa saya tidak menjadi living soul tanpa napas hidup. Berarti jiwa saya baru berfungsi kalau ada napas hidup. Yes or no? C.S. Lewis berkata, penulis Screwtape Letter yang menuliskan Narnia. Sampai Hollywood bikin filmnya. So good. Anda kalau malas baca Alkitab, apalagi tuh orang tua ya, beliin Alkitab ke anaknya tuh kecil-kecil. Kamu tuh bikin mata anaknya tuh rusak dari kecil loh. Jangan percaya percetakan itu. Tetap beli buku yang tulisannya readable. Karena konten Alkitab yang ukuran kecil sama ukuran besar sama. Nah kenapa dikecil-kecilin? Anakmu suruh pakai kacamata dalam usia 12-13 tahun. Kasihan dong. Nangkap ini? Because they read wrong. Tapi kenapa kok sampai sekarang gak pernah sakit? Karena gak pernah dibaca. Saking kekecilannya. That's why. Oke? Kalau anakmu pakai kacamata tanpa baca Alkitab tulisan kecil, saya jamin mereka mainan gadget. Tanpa, C.S. Lewis berkata, manusia bikin mobil di mana engine-nya, mesinnya harus dioperasikan hanya pakai bensin. Cakep ya? Zamannya C.S. Lewis tidak ada electric car. So, mobil diciptakan dengan mesin tidak bisa kecuali bensin. Demikianlah Tuhan membuat manusia tidak bisa bekerja kecuali dengan hadiratnya. So, I don't understand bagaimana kamu gak suka berdoa. Kamu gak suka solitude and silence is a problem. Apostle gak bisa maksa kita dong. Jangan ditekan kita dong. You dead. Saya gak mau kerja sama orang mati.
Karena orang tanpa Roh Kudus tidak ada hikmat sama sekali. Orang tanpa Roh Kudus can do nothing. You are nothing but a problem. Dan orang lain mesti ngurusin kamu terus. Mau berapa tahun diurusin. You know, life without wisdom is life with stupidity. Lawannya wisdom is a fool. Orang bebal. Dan isinya Alkitab cuman Amsal, cuman 2 orang gitu. Bebal sama hikmat. Enggak ada orang datang ke ibadah untuk dibikin bebal dan bebalnya dibiarin. Enggak ada. God love you too much, I love you too much to leave you like a fool. Nangkap ya? So di doa Rasul Paulus, Efesus 1 ayat 15 sampai 23, kita doa sama-sama. Ikutin doa orang yang dipimpin Roh Kudus nih. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Gak ada orang Kristen, adanya orang kudus. Kristen itu dikasih sama orang non pengikut Yesus, mendikte orang-orang yang ikut Yesus. Pertama kali mereka sebut kata Kristen di Antioquia. So jangan pakai label apa yang orang tidak pengikut Yesus dipakai pada kalian. Pakai identitasmu yang sesungguhnya. We are the saints of God. Kita adalah orang-orang kudus Tuhan. Ngomong sama kiri kanan, saya orang kudusnya Tuhan. Dan kamu mesti ngomong seperti ini supaya kamu tahu yang bikin kamu kudus adalah Roh Kudus. Bukan karena kamu suci, udah masuk air baptis selam, percuma. Orang kalau dibaptis selam itu tidak menjamin kamu ke surga sama sekali. Sama sekali. Baptisan selam hanya boleh bagi orang yang sudah mengalami kuasa Roh Kudus mentransformasi hatinya. Hati yang keras dibuang, diberikan hati yang baru, roh yang baru, di dalamnya ada Roh Kudus. You are born again, baru bisa dibaptis selam. Itu pun kalau mau hidup bertobat. Kalau tidak mau hidup bertobat, ngapain dibaptis selam? So tetap mesti dibaptis selam, kenapa? Harus bertobat, kalau enggak mati. Napas hidupnya hilang. Jelas ini? So jangan pakai ilmu-ilmu peraturan masuk surga, enggak ada. You have to live by the breath of life. Harus hidup dengan napas hidup. Tanpa makhluk, tanpa napas, mati. Betul atau tidak? Betul? Lanjut doanya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Karena kamu belajar berdoa. Kamu gak suka berdoa kan? Ikutin ini. Ini doa ini. Kalau doamu jelek dan kamu malu disuruh berdoa, ikutin ini. Copy paste, ini doa ada di Alkitab, doamu gak ada di Alkitab. Katakan sama-sama. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Dia dengan benar. So Paulus ajarin kita berdoa enggak? Apa yang diminta? Duit untuk lunasin kredit card. Duit untuk kirim anak ke luar negeri sekolahnya padahal enggak ada kerjaan. Minta apa? Spirit of wisdom and spirit of revelation. Roh hikmat dan wahyu supaya kenal Allah dengan benar. Pendeta belum tentu kenal Tuhan. Kecuali dia minta tiap hari. Bangun pagi, solitude and silence and langsung ngomong sama Tuhan. Give me the spirit of your wisdom. So yang dia minta apa? Roh hidup bukan? Napas hidup bukan? Bukankah breath of life itu Roh Kudus? Jangan minta materi sama Tuhan. Materi gak ada di surga. Materi ada di bumi. Dan itu tidak akan datang ke kalian tanpa Anda hidup di alamnya Tuhan. Dan supaya, ayo kita berdoa semuanya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Bagian apa yang mesti terang? Perhatikan dong kalau doa mintanya apa? Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung pada panggilannya. So Paulus tahu dia orang panggilan. Dari mantan pembunuh berseri menjadi orang panggilan Tuhan. Orang kudusnya Tuhan, rasulnya Tuhan. Oh di dalam panggilannya itu betapa kayanya kemuliaan. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bukan Kristen, orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya.
Bagi kita yang percaya, syarat menjadi orang kudus, percaya sama Yesus. Dan di dalam nama Yesus ada kuasa. Yohanes 1 ayat 12-13. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Katakan kekuatan kuasanya. Kamu gak ada napas hidup, bagaimana ada kekuatan Allah di dalam kamu? Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, artinya dia sudah selesai. Orang duduk artinya udah kelar. Jauh lebih tinggi. Di mana itu surga itu? Di mana posisinya Yesus? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Are you welcoming for the next world to come? Ada dunia akan datang. Ini tujuannya kenapa saya menginjil terus. Ngapain saya menginjil untuk dapat berkat? Saya ulang tahun dapat hadiah, dapat iPhone, dapat cash. Is that for the purpose to live now? No. Saya punya benih untuk menabur kembali. Karena hidup saya untuk the next world to come. Untuk dunia akan datang. Not for now. Dan segala sesuatu sudah kelar. Diletakkan di bawah kaki Kristus. So Kristus itu penguasa alam semesta, langit, bumi, laut dan isinya. Yes. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini gereja kepalanya Yesus. So apapun yang Yesus ajarkan harus kamu tunduk. Karena tanpa pertobatan kerajaan Allah gak masuk ke kalian. Kerajaan Allah adalah sistem dunia surga yang kamu mesti hidupi di bumi. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Doanya Rasul Paulus menjelaskan bahwa siapa bos kita, siapa pemimpin hidup kita, siapa yang ngatur jiwa kita. Yang taruh napasnya di tanah debu ini, yang bikin kita jadi living soul, dia adalah penguasa semua alam semesta. Buka ke Ibrani 1 ayat 3. Kalian kalau mau tahu, walaupun dunia lagi kacau dengan segala kemelutnya, Presiden Venezuela, Iran revolusi, whether there is power, nggak ada efek sama saya. Kenapa? Lihat Ibrani 1 ayat 1, 2, 3. The word is powerful. Thank God untuk otak yang keras di dalam firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita yang keluar dari Mesir dengan perantaraan nabi-nabi. Makanya kalian itu mesti tahu nabi-nabi itu adalah suara Tuhan bagi nenek moyang yang lepas dari 430 tahun perbudakan. Maka pada zaman akhir ini, ngomong sama kiri kanannya, ini dia saat ini zaman kita. Ini gak ngomong akan datang, kita sedang di tengah-tengahnya. Matius 24, 1-24 sedang kita hidupin. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara dengan kita. Dengan perantaraan anaknya. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Harus pakai Kristus, karena Kristus Yesus yang bangkit. Yang telah ia tetapkan, sudah disat, gak bisa berubah. Sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. So siapa yang ciptakan langit, bumi, laut dan isinya galaksi semuanya? Yesus. Oh kok Allah bagaimana sih? Baca lagi ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Makanya semua janji Allah harus di dalam Kristus. In Christ. Siapapun di dalam Kristus dia ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru telah datang. Oke? Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. So langit, bumi, laut isinya punya siapa? Punya Yesus, bukan punya kamu. Kalau sampai kamu gak pegang apa-apa, Tuhan punya rencana sama kamu. Dia yang pegang segala-galanya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalimat terakhir baca pelan-pelan. Dari hati and dengerin Tuhan ngomong apa ke kalian. Firman adalah Allah. Bukan teks. So dengerin Tuhan ngomong apa. Ini Roh Kudus yang ngomong. Bukan orang. Dengerin. Baca Alkitab untuk Alkitab bacain kamu. Supaya kamu gak tidur.
Jangan dengar khotbah, dengar Tuhan ngomong apa. 2, 3. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa Dia? Siapa Dia? Dari mana kamu tahu itu Yesus? Dari mana kamu tahu Yesus dari ayat ini? Dari mana kamu tahu itu Yesus? Dari mana you know is Jesus talking? Dengan perantaraan anaknya. God always talk through Jesus Christ. Dia gak ngomong melalui pendeta, melalui nabi. Dia ngomong melalui anaknya di perjanjian baru. Makanya kalau kamu gak ada hubungan sama Yesus tiap hari. I think kamu lebih cocok bergaul sama iblis daripada sama Yesus. That's why your life is so difficult. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Ayat 3, siapa itu anaknya? Siapa itu Yesus? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Satu kalimat tuh bacanya itu. Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi hidupnya Apostol Indri ditopang siapa? Firman, bukan Yesus. Firman. Yesus yang berbicara itu namanya firman. Itu namanya rema. Siapa bikin saya kuat? Orang saya gak minum obat, saya gak minum suplemen. Apa yang bikin saya kuat at 69? The word that uphold me. Dengan penuh kuasa. Apa yang membuat dengan Iran revolusi. Presiden tidak resmi dari Venezuela diciduk sama Donald Trump. Diterbangin langsung ke Manhattan, New York Selatan. Apa yang membuat China, Rusia bisa dibawa kekuasaan dan bisa berperang pada waktunya? Siapa yang ngatur semua itu? The word. Tukang rambut saya berkata, dia coba-coba kutip Alkitab. Dan dia berkata katanya, orang itu mesti tahu loh kapan kiamat. No, kita dikasih tahu yuk. Kita dikasih tahu. Karena yang menjaga, menopang dan mengisi sumber saya. Badan ini hidup, debu ini hidup. Karena roh hidup. Karena napas yang hidup. Karena Yesus yang menopang saya. Siapa yang bikin kamu kuat? Apa yang bikin planet bumi ini gak pecah? Perkataan Tuhan yang penuh kuasa. Siapa bilang kamu gak bisa berubah pakai firman? Siapa bilang? Makanya kalau ngomong jangan ngomong ngawur. Selalu ngomong firman. Tiap kali turbulensi di pesawat, semua orang di pesawat dengar saya ngomong kok. Dia yang berlindung dalam lindungannya maha tinggi bersemayam di bawah kepak sayapnya akan berkata, Tuhan kau penolongku. Tuhan kau adalah gunung batuku. Kau pembelaku. Aku percaya kepadamu. Diam. Kenapa kau saya mesti bersuara? Because firman gak bekerja kuasanya sampai diperkatakan. Hidup dan mati di kuasa lidah, bukan tahu ayat. Buat apa tahu ayat tidak dipakai? That's the stupidity dari orang Kristen yang ditipu sama iblis. Shut up. Shh. Pengecut jangan dibilang bijak dong. Pengecut jangan dibilang bijaksana. Firman harus dikumandangkan, beritakanlah. Bukan disimpan di hati. Bukan doa komat kamit sendiri di situ. Padahal kamu ketakutan. The word uphold the earth. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa di kayu salib. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya tanya, apakah penulis daripada Ibrani sama dengan penulis daripada doa Efesus 1 ayat 15-23? Sama gak? Saya yakin penulis surat Ibrani, jemaat Ibrani adalah Rasul Paulus. Karena pola bahasanya sama. Jauh lebih tinggi. Semua diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya. Kita ini tubuh. Yaitu kepenuhan dia. Mestinya kita penuh sama dia. Bukan penuh sama utang, sama pinjol, sama kepahitan, sama ketakutan sama orang. Takut tertolak, gak tahan, gak kuat. That's not the purpose. The body is the temple of the Lord. Jadi di mana kamu ketemu Tuhan? Where?
Gimana? Kok nggak bisa jawab? Jemaat adalah tubuhnya. Kepenuhannya. So di mana kamu ketemu Tuhan? Kepenuhan Allah ada di mana? Di mana? Jemaat. Jemaat itu terdiri dari banyak orang, macam-macam anggota satu tubuh. Korek apa tidak? Dan setiap tubuh itu adalah batu yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9. Oh ya, open the Bible. Kamu gak kenal dirimu, bagaimana kamu bisa menang lebih dari pemenang. Aktif di gereja gak jamin kamu mati ke surga loh. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9. Setan gak takut sama gereja yang musiknya bagus. At all. Setan takut sama gereja yang ngajarin kebenaran. Apa yang bikin kamu tidur? Justru itu yang bikin kamu menang. Dan biarlah kamu, ayat 5. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Living soul is a living stone. Not a dead dust. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bukan tadi si Henry nyanyi lagunya. Here in this place of the great king. Hah? Itu liriknya apa tuh ngomongnya tuh? Buat apa kamu tepuk-tepuk tangan tapi kamu gak ngerti liriknya ngomong apa? Is it ridiculous? Cannot be shaken. Cannot be shaken. Kalau bisa belajar bahasa Inggris. God is sleep. God is awesome in this house. Apa house? Apa house itu? Itu Alkitab jangan kuning dong. Alkitabnya ditulis pakai jurnal. Kalau ke gereja harus punya jurnal. Setiap orang punya Alkitab pribadi. Mati hidup dengan Alkitab pribadimu. Jangan nebeng orang. Karena level iman kamu tidak sama. Suami istri mau jatuh cinta, mau punya anak 10, tidak sama imannya. Gak bisa diprorate. Salvation is personal. Gak ada gabungan, sama sekali. Di surga Yesus ditanya sama orang-orang Saduki. Itu di surga ada kawin mengawin gak? Gak ada. Tidak ada yang kawin mengawin sama sekali. Tidak ada yang jodohan di situ sama sekali. Oke, lanjut. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. You see, hidup saya gak dipermalukan. Selama saya ikutin Yesus, hidupin Yesus, saya tidak pernah dipermalukan. Selama saya ngomongin orang, saya akan dikerjain. Are you hearing me? Lanjut. Kamu mesti hafal nih ayat 2 sampai 9. This is you, this is us. Gereja, generasi apostolik sinode. Jemaat, gereja, generasi apostolik. This is you. Allah meletakkan di GGA, di Sion, sebuah batu yang terpilih. Batu penjuru yang mahal, dia memberikan jurusan bagi kalian. Dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya. Ya mahal. Oh mahal buat apostle Yesus. Persembahan 10 juta gak mahal buat saya untuk nolong orang yang butuh dibantu. Orang miskin butuh dikasih makan, ada uang saya beliin. Saya gak takut untuk hari esok. Karena iman buat hari ini, khusus buat hari ini. Saya gak usah ngurusin sebulan kemudian. Saya bukan Tuhan, I'm human, I'm limited. I embrace the gift of limit. Saya manusia, debu, di dalamnya ada roh Allah. Tapi saya terbatas karena badan ini terbatas. Karena itu bagi kamu yang percaya dia mahal, very precious. Tetapi bagi mereka yang gak percaya, justru Yesus, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, jadi batu penjuru, juga menjadi batu sandungan dan batu yang sentuhin kamu. Mereka tersandung, kenapa banyak orang tersandung sama Alkitab? Karena mereka tidak taat pada firman Allah. Padahal firman Allah Ibrani 1 ayat 2 katakan apa? Yang menopang segala sesuatu dengan kekuatan kuasanya. Betul tidak? Dan untuk itu mereka juga disediakan. Ada orang kok disediakan untuk tersandung. Contohnya Yudas Iskariot. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. This is me. Ini intri. Tiap pagi saya ngomong kayak begini. Aku bangsa yang terpilih. I'm elected.
I'm selected. I am chosen. Kalau bahasa Inggrisnya, I'm the chosen generation. I'm a royal priesthood, a holy nation. I belong to God, I'm a peculiar people. Gak ada kan bahasa Indonesia kata peculiar. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. This is what my call is. Untuk ngomong perbuatan dahsyat Tuhan di hidup saya, di dunia, di Alkitab. Tell the world about how great God is. Tidak perlu digaji untuk melakukan ini. This is life. Supaya orang mati dalam dosa, hidup. Kamu dulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu gak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ini ngomongnya ke orang kudus nih. Yang belum orang kudus gak ngerti ini. Aku menasihati kamu. Supaya sebagai pendatang dan perantau. Ngomong sama kiri kanannya. Di bumi cuman pendatang perantau saya. Ini bukan permanen address saya. Permanen address saya Yerusalem baru, surga baru, bumi yang baru. Di mana ada sungai kehidupan. Dengan 12 tanaman pohon yang berbuah tiap bulan berbeda. Yang memberikan kesembuhan bagi semua bangsa yang menerimanya. That's me. Mereka tersandung karena mereka gak percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang perantau. Berkelakuan di bumi bukan sebagai orang pegang deposito, pegang tabungan, takut orang tahu ada berapa isinya. Bukan begitu, lepas man. Give everything to God and give everyone to God. Bikin space buat Tuhan. Kamu lebih butuh hidup kekal daripada kebingungan takut duit loh. Parno orang kayak begitu tuh. There's no faith. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kenapa orang megangin duit sekali? Karena kamu penuh dengan keinginan daging. Miliki cara yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka fitnah kamu sebagai orang durjana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawan mereka. Orang cerita apa tentang kamu? Kelihatan dari perbuatanmu sehari-hari. Right? Let's go back to the slide. So setiap hari saya mesti peringatkan diri saya sendiri setiap hari. Bahwa saya diciptakan untuk setiap hari bersatu bersekutu intim dengan Allah. Dan dipenuhinya sampai kita mengenal Allah sepenuhnya. Itu doanya Paulus tuh. Konklusinya kayak gini. This is the conclusion, 4 sentence, 4 kalimat. Total isi Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Anda tidak disuruh hidup tanpa bersatu sama Tuhan. Saya mau tanya, buat apa sih suami istri bersekutu intim? Tujuannya untuk bersatu kan? Dari kesatuan keluar buah betul? Keluar anak betul atau tidak? Tanpa bersekutu intim, tanpa bersatu bagaimana ada keturunan? Mau ngomong satu hari 70 kali I love you tapi gak ada pernah intim. Hanya kayak burung betet, burung beo. I love you. Tapi gak pernah bersekutu intim, gak pernah bersatu. Jadi anak gak? Same thing dengan kamu dengan Tuhan. Tujuannya kamu hidup dengan Tuhan. Supaya breath of life tinggal dalam kamu. Berarti Tuhan sama kamu satu gak? Berarti kamu harus berbuah roh apa tidak? Berarti orang yang tidak ada kasih, tidak ada buah roh, kasih agape ya. Bukan kasih mentingin diri sendiri loh. Mau memberi demi aku dapat keuntungan dari dia. Not that one. Supaya dia baik sama aku. Makanya aku kasih dia barang. Kasih dia duit supaya dia baik sama aku. That's not it. Orang dunia juga bisa begitu. Semua orang bikin proyek di Indonesia juga begitu. Baik sama semua orang tapi untuk kepentingan diri. Not that one. Gak ada buah kasih agape tanpa kamu bersatu tiap hari sama Tuhan. Buktinya napas hidup masuk udah satu sama kita. Menjadi living soul. Tidak santai dan cuek. But you need to run dengan intensi tinggi dan intentionality. Lihat Filipi 3 ayat 10. Apa kerinduan Rasul Paulus dalam usia tuanya sebelum dia dibuang ke lapangan oleh Kaisar Nero menjadi makanan singa hidup. Oh yang ku kehendaki,
Ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Ini bukan bahan khotbah, ini lagi doa nih. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Berarti dia percaya ada hidup kekal, betul atau tidak? Gak selamanya mati karena dosa kan, upah dosa maut. Dan persekutuan satu dengan penderitaannya. Pada waktu dia satu dalam penderitaannya Yesus. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagian yang mesti mati manusia daging dengan dosanya. Supaya rohmu dengan kuasa kebangkitan Roh Kudus hidup. Baru kamu bisa bilang kalau mati ke surga. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap Kristus Yesus. So saya mau tanya, apakah kehidupan ikut Tuhan Yesus itu santai, cuek, atau intensionalitasnya tinggi? Kerjaan yang paling sibuk musuhnya hamba Tuhan, musuhnya orang-orang Kristen bukan non-Kristen. Karena yang non-Kristen cuma hari tertentu berapa kali sehari. Tapi orang Kristen sekarang bikin sama dengan agama lain. Yang satu Jumat, yang satu Minggu. Padahal kalau lihat hidupnya Paulus, tiap hari aku belum menangkap Yesus loh. Aku belum menangkap persekutuan dalam penderitaan di mana aku bisa jadi serupa dengan Dia. Jadi dia kejar berubah menjadi serupa Kristus. Untuk itu aku lupakan yang telah ada di belakangku. I forget all those things that are behind. Apa tuh those things that are behind? Satu hamba Tuhan ngomong, apa aja sih yang kita mesti lupakan di belakang? Bukan yang trauma aja, bukan yang buruk. Termasuk semua kemenangan, kemuliaan, kejayaan, juara ini. Orang kaya 10 orang kaya di Indonesia, lupakan. Sampai kamu mendapat satu yang kau mau, panggilan surgawi. Itu lebih penting daripada segala gelar direktur, branch manager, nothing itu. Selama kalian pegawai orang, kamu bisa dipecat orang. Mana mungkin ada kehidupan kekal di perusahaan. Anytime you can be fired. Anytime you can be without salary. Dalam waktu 1 detik, 1 surat keluar, habis kau. Saya mesti ngomong kayak gini untuk membandingkan kalian dengan jaminan yang Yesus berikan. I run towards the mark of the high call. Ini kalau pakai NIV, pakai bahasa Inggrisnya bagus sekali. Bahasa Indonesia sangat weak. Coba keluarin NIV-nya, Hendra. So we are called to be one with God. Sampai Paulus mau serupa dengan Yesus dalam penderitaan maupun dalam kematian. Supaya dia beroleh kebangkitan kayak Yesus. Berarti apa yang Yesus alami sebagai manusia, kita akan alami apa tidak? Definitely. Karena Yesuslah jalan. Kamu disuruh sangkal diri pikul salib, ya suruh minta maaf ya setengah mati. Kapan matinya kayak begitu? Egonya tinggi banget. Alright, NIV please. Ayat 10. Dengerin, ini jeritan hatinya Paulus nih. Jadi dengerin, kalau mau jadi orang kudus, Anda mesti kejar Tuhan dari hati, bukan dari intelek. Saya bangga sama menjadi orang kudusnya Tuhan. Karena saya sama sekali tidak perlu pakai IQ. Tetapi EQ yang dibentuk sama Tuhan. EQ. Jadi kalau kamu sekolahnya dodol, gak pernah lulus universitas, gak pernah wisuda, don't worry. Kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan mau pakai kamu. Apa yang dianggap hina, apa yang dianggap tidak bijaksana, bagi Tuhan, bagi dunia, Tuhan pakai. Oke? I want to know Christ. Ini baru tujuan. Kamu tuh kalau ikut Yesus, kalau di GGA, ini targetnya. Bukan banggain pendetanya urapan, pendetanya baik. Udahlah. Kalau bantu kamu sama duit, bantu kamu sama tempat tinggal. That's part of life. Give. To give is better than to receive. Yes. To know the power of His resurrection and participation of His suffering. Becoming like Him in His death. Terus. 11. And so somehow attaining to the resurrection from the dead. Ini NIV versi tahun berapa nih? Not that I have already obtained all this. Or have already arrived at my goal. Nih, bahasa Inggrisnya top nih. Terjemahnya dari Yunani. I press on
To take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Kalau bahasa Indonesia diterjemahnya, aku nggak anggap aku udah nangkep. Seperti Yesus udah nangkep apa? But I press on. Ini cara penjelasannya. Berapa dari kalian tahu ada jenis baju tertentu? Saya paling suka katun. I love cotton, I love linen. Tapi problemnya sama katun sama linen cepat lecek. Betul apa tidak? Makanya semua katun sama linen buat saya mesti fully starch. Harus dikasih kanji, kalau masuk ke dry clean mesti pakai kanji. Sampai kaku sekali. Jadi kalau kaku dipakai neces karena dia rapi terus. Kalau lecek dia kalau diduduk dia mengembang sehingga nggak bisa kremes gitu loh. But kalau sampai kena keringet segala macam, of course basah. Of course menjadi keringet, menjadi krampol. Caranya saya mesti setrika. Berapa dari Anda tahu orang kalau setrika exert pressure. Pada waktu orang menyetrika dia pakai tekanan untuk tenaga besarnya dia untuk ngelicinin. Betul apa tidak? The same thing kamu ikut Tuhan. Kamu mesti exert pressure karena kamu ikut Tuhan, kamu melawan arus dunia. Kamu ada di dunia tapi kamu gak hidup seperti orang dunia. Kalau kelakuanmu kayak orang dunia, sakit hati, gak mau ketemu, gak mau minta maaf, kabur. That's dunia. That's the world. Itu anak kecil. Kalau betul-betul dewasa, kamu seperti Kristus. Kalau kamu desas-desus, aku takut sama apostol, aku takut sama saya. What? Saya makan kamu atau apa? Saya pernah ambil duit dari kamu atau apa? Hati-hati. What kind of fear? Abnormal, sakit jiwa loh kamu. Pressure, artinya apa? Cenderung kita ikut daging, maunya kita berdosa, maunya dendam, balas dendam, maunya kepahitan. Udah deh gak usah ganggu, nanti gue sakit hati lagi. No, I will press on untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Yesus gak pernah bikin gereja, dia cuma ngajak murid, come follow me. No pressure, gak ada tekanan. Kenapa kamu merasa tertekan di sini? Yang sakit kamu. Setiap firman pasti akan menelanjangi sakit jiwanya kamu. Gak mungkin gak? Ini gila. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini orang kaya semua, pengusaha ikan loh. Dia lepasin jalannya. Dia salaman sama bapaknya, gue pergi ya. Ditinggal semua, langsung lari. Tidak ada negosiasi gaji. Gak ada negosiasi BPJS. Gak ada negosiasi bonus perusahaan. None. Kok mau pergi sama dia? Kalian masih negosiasi ikut Tuhan. Kalau gue tinggalin semua, dari Tuhan kau dapat apa? Ya buka Alkitab, itu jawabannya. Because I'm the way, the truth, and the life. Aku jalannya. Kamu masih begitu cara ikut Tuhan. Are you sure kamu dibaptis? Selam artinya kamu deklarasi hatimu berubah. Are you sure? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap. But I press on. I don't take it that I already arrived at my goal. Ini orang yang bangkitin orang mati. Ini orang yang sapu tangan nyembuhin orang sakit. Dia berkata saya belum nyampe. You know Kristen agamawi, gayanya kayak udah nyampe loh. Males baca Alkitab, males berubah, males mentaati. Amin, ini orang yang gila-gilaan dipakai Tuhan. Belum merasa aku belum nyampe loh. But I press on to take hold of that for which Jesus took hold of me. 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing. Berapa hal? One thing. Berapa hal? One thing. Susah amat sih ikut Yesus. Cuma satu hal. Untuk kamu bisa mengerti satu hal itu, kamu mesti ada di kelas pemuritan. Kamu mesti ada di Karsel. Kalau enggak kelihatan, one thing-nya enggak diubar. Kalau masa gede gini kan enggak ada ketahuan kan, semuanya senyum. Udah gitu pakai masker laginya. Mana aku tahu, wajahmu ketutup semua. One thing I do,
Forgetting what is behind, straining toward what is ahead. So saya mau tanya, gampang lari mengejar Tuhan? Kalau gampang gak usah pakai kata straining. Gak usah pakai pressing. Jalan kaki aja, goyang-goyang pakai flip-flop di situ. One thing that I do, forget things that are behind. Supaya kamu bisa fokus kepada Tuhan. Katakan fokus. Kembali ke slide, Hendra. Alright, let me go back to here. Kita dalam topik tahun resilient. Katakan tahun resilient. Resilient artinya apapun yang terjadi. Walaupun bunga bakung gak ada bunganya. Pohon delima gak ada buahnya. Kitab Habakuk katakan itu. Tapi aku bersuka cita karena Tuhan. That's resilient. Faktor ekonomi asetmu gak bikin kamu gak nyengir atau nyengir. Nothing to do with that. Dan untuk itu kamu mesti belajar dari seorang biarawan namanya Brother Lawrence yang hidupnya di abad 16 dari Prancis, dari Paris. Dia seorang bruder yang rendah hati. Brother Lawrence yang menulis buku kecil. Sebetulnya yang nulis bukan dia. Dia tulis, dia punya jurnalnya dikumpulin sama orang-orang yang dipengaruhi dia. Setelah dia mati, orang-orang yang dipengaruhi dia membukukan isi jurnalnya si Brother Lawrence. Dan dia tulis buku namanya The Practice of the Presence of God. Sudah ada napas hidup dalam kamu, praktek dong. Hidup pakai napas hidup bukan hanya oksigen. Praktek hidup berada dalam kehadiran Tuhan. Di abad yang ke-17. Saya ingin Anda mendengar kenyataan sehari-harinya. Dengerin baik-baik apa yang dia ngomong. Ini orang tidak punya status, tidak ada gelar 5 jawatan. Dia cuma koki di asrama para biarawan. That's all. Koki. Orang motong, orang apa itu namanya tuh? Ngeraciin segala macam bahan mentah untuk dimasak. 3 kali sehari sebagai makanan di asrama. And this is so good. So good dia ngomong kayak begini. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana orang-orang religius dapat hidup puas tanpa mempraktekkan kehadiran Tuhan. Bagi saya menyendiri bersamanya di kedalaman jiwa saya sebisa mungkin. Dan selama saya begitu dekat dengannya, saya tidak takut apapun. Tetapi sedikit aja berpaling darinya tidak dapat ditolerir. I cannot imagine how religious persons can live satisfied without the practice of the presence of God. Katanya rohani. For my part, I keep myself retired with him in the depths of the center of my soul as much as I can. And while I'm so much with him, I fear nothing. But the least turning from him is insupportable. Kalian gak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesianya aja gampang. Bagaimana mau jadi ketua sel, kepala sel, fasilitator, pendeta, PDM, PDP. Bagaimana mau jadi orang religius kayak gitu. Kok puas hidupnya dengan dunia dan barang-barang mewahnya. Tapi gak pernah praktekkan kehadiran Tuhan. Gak ada masalah pakai baju bagus, pakai baju sopan tidak ada masalah. Makan yang sehat enak gak masalah. Tapi praktek hadirat Tuhan lebih utama. Bagi saya menyendiri bersamanya di kedalaman jiwa saya. Sebab jiwa saya hidup dari napas hidup. Betul apa tidak? Bagaimana hidup tanpa napas hidup? Ya jiwanya mati dong. Dan selama saya begitu dekat dengannya, saya gak takut tuh akan apapun. And John of the Cross berkata, setan takut sama Allah seperti setan takut sama orang kudus yang hidup di dalam bersama satu dengan hadirat Allah. Ya, orang kudus ditakuti sama setan seperti setan takut sama Allah dan gemetar. Now this is yang disebut sebagai inner union and communion we are after. Yang dikejar aku menjadi masuk dalam persekutuan penderitaan sampai kematiannya supaya aku menjadi sama dengan kebangkitannya. Itu namanya inner union and communion that we are seeking. Yang kita cari. Tuhan menghendaki kesatuan bukan kunjungan.
Kalian cuma ngunjungin seminggu sekali, jangan cerewet lah ya. Kok kepahitan, kok gak suka. You only pengunjung, what do you know? What do you know about God? Mendingan kamu ngomong, aku suka loh firman ini. Aku kepingin kenal Tuhan seperti Paulus. Itu musuh yang menginspirasi seperti itu. Bukan cuma datang sekali-sekali dan ngomong paling besar dan mempengaruhi banyak orang. Jangan jadi 10 pengintainya orang Israel. Jadi 2 orang, Yosua dan Kaleb. 10 pengintai bisa membuat 3 juta orang tidak masuk kerajaan surga loh. Gila. Egois amat. Gara-gara mulut negatif. Si Musa itu bikin kita masuk ke tanah perjanjian untuk mati. Dia mau matiin kita. Dan Yosua dan Kaleb pulang bersama 10-10-nya ber-12. Mikul rame-rame bersama-sama 12 orang. Mikul anggur segaban-gaban gedenya. Mikul pisang segaban-gaban gedenya. Sampai nanti kalau kamu pergi ke Israel, itu souvenirnya itu. Yosua, Kaleb, Mikul. Anggur segede kelapa hijau. Dan Yosua dan Kaleb berkata, apa yang kamu ngomong? Memang tanahnya makmur, memang subur. Tetapi rakyatnya dong. Raksasa bisa makan kita. Di mata mereka kita belalang. Demikian begitu kita lihat diri kita belalang. You are what you see. Jangan berteman sama semua orang di dalam gereja. Gak ada orang benar, gak ada orang baik. Yang ada orang percaya Tuhan. Be careful who you choose sebagai teman kamu. If you want to grow. Saya bisa jadi gembalamu, saya bisa tuntun, tapi I'm not your friend. Tentu teman saya jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa dari saya. Nggak mungkin lebih rendah. Nggak mungkin. Orang mau pinter, cari teman lebih pinter. Kalau temanmu nggak lebih pinter, kamu redundant. 2 orang sama ngumpul bersama-sama, bagaimana bisa bertumbuh? Ada orang di sini. Yang 10 berkata, rakyatnya kayak raksasa bisa makan kita loh. Kita kayak belalang. We just like grasshopper. Kita kayak belalang. Kalau pakai bahasa Indonesia kita jangkrik. Dan di mata kita juga lihat diri kita jangkrik. Wah Kristen jangkrik gak bisa menaklukkan hidup ini. Dan you test yourself. Di hatimu kamu ngomong apa? Jangkrik? Or are you a lion? Oh, jangan ngomong. Kamu hubungan sama saya bisa tahu. Don't talk. Be humble. Lebih baik rendah hati. And Joshua dan Kaleb, what are you talking about? No. Ini hasil panennya begitu besar. Dan Tuhan berkata, kata-kata Joshua dan Kaleb pertama kali, God said, Allah berkata, Allah berfirman, kita akan taklukkan, kita akan kuasai, we conquer artinya dihancurin, dimenangin, direbut dan ditendang keluar penduduk aslinya. Take over, seize the land. Itu tanda perjanjian kita. God says, dia janji, dia bersumpah pakai namanya, itu akan diberikan pada kita. It shall be so. Beda gak mulutnya? Apa sih yang membedakan Joshua, Kaleb sama 10 orang itu? Mulut. Makanya di Kersel penting harus hadir. Kenapa? Dengerin mulut orang. Ngoceh, ngomong gede, kepahitan, bohong. Or they're talking God said. Di situ ekstrim bedanya. Siapapun yang Anda akan kunjungi setiap saat, setiap hari, akan membentuk sebuah sistem di saraf otak Anda. Ini catat nih. Dengan siapa kamu bergaul akan membentuk sistem di saraf otak Anda. Dan inilah pembentukan pikiran dan Anda sedang dimuridkan. Anything. You always go back to. Ada apa-apa ke orang itu. Apa-apa ke itu. Apa-apa ke anu. Apa-apa ke situ. Kamu sedang dimuridin sama itu. So saya mau tanya. Saya kasih kamu ayat. Kamu akan bertumbuh
dan bersinar seperti rembang tengah hari. Dan saya tanya di mana ayatnya? Dan kalian berkata Mazmur. Dan saya bilang gak ada di Mazmur. Ada di Amsal. Dan langsung ada ketik di Google. Mr. Google, di mana ayat ini? Less than setengah detik. Kurang dari setengah detik. 3 juta jawaban keluar. Tiap kali bertanya ke Mr. Google. Tiap kali bertanya ke Mr. Safari. Tiap kali tanya ke Instagram. Tiap kali bertanya ke YouTube Short Stories. Tiap kali bertanya selalu ke gadget, smartphone, gadget. So saya mau tanya, apakah engkau murid dari internet? 100%. Semua yang dimuridin sama internet. You cannot be in the kingdom of God. Gak mungkin. Ya, coba jelaskan kepada siapa Anda otomatis lari bertanya untuk setiap informasi yang Anda butuhkan. Saya mau tanya. Kamu mesti tanya sama diri kamu. Siapa yang langsung ke TikTok? Siapa yang langsung ke Instagram? The power of being quiet and slow down. Tukang rambut saya minggu lalu berkata, wow DPR dibakar. Kamu dengar berita dari mana? TikTok jelas nih. Dia scroll gitu. Saya bilang buka. Saya cuma cari tanggal dan hari terjadinya, jamnya. Itu sih 25 Agustus. Come on, relax. Atur rambut gua. Kamu tegang, saya sasak gua bisa 3 meter ntar. I said, why do you have to worry? Kenapa kok kamu percaya berita kayak begini? Life has a way how to live. Universitas kehidupan itu Alkitab. Sebab itu manual daripada pencipta bikin manusia kayak dia, serupa dia, operasionalnya kayak apa? Kayak dia. Dan bagaimana orang berdosa bisa kayak dia? Itu buku semua isinya untuk menjelaskan seperti kayak itu. Come on. Jangan kumpulin berita ini. Kok kamu tuh nampung berita yang ngeri-ngeri semua? Lu kamu kok geblek sehingga heran lu sakit GERD. So coba Anda jawab. Every information. Bukankah kamu cenderung snap kepingin dapat paling cepat, paling tahu supaya tidak FOMO. Supaya enggak fear of missing out. I'm the first, di carousel I'm the first. Aku punya jawaban. It's not about speed. It's not about hurry. Otot emosi Anda telah dibangun untuk selalu terbiasa hidup tanpa berdoa. Hidup tanpa menanti Tuhan. Data dan informasi dan solusi tersedia dengan kecepatan internet. Itu adalah kecepatan yang Anda bangun di pola pikirnya Anda sejak social media menjadi sumber air hidup yang bocor. Karena jawaban hari ini belum tentu valid. Karena minggu depan informasi masuk dari internet akan berubah lagi karena ada penemuan baru. Apa efeknya? Om-om, tante-tante, engkong-engkong, mak-mak, papi, mami, single adult yang belum kawin-kawin, yang kerjanya scrolling, the browsing, gadget. Apa efeknya? Akibatnya kamu malas berdoa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah jawab kurang dari setengah detik. Allah bernubuat di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan nginjek kepalamu, ular. Itu Yesus menghancurkan kepala iblis. Daud menginjak kepala Goliat, dipotong tuh. 2000 tahun nunggunya. Bukan setengah detik. Saya nggak impress sama orang yang jago pakai apps. Not impressed. Orang kayak gitu nggak mungkin punya hubungan sama Tuhan. No. Kamu udah rajut otak kalian, rajut saraf kalian. Akibatnya Anda malas berdoa, nggak hormati Alkitab, yang mengajarkan pola irama hidup Tuhan Yesus, yang bekerja dengan langkah kecepatan jalan hidup, yang seirama dengan Allah Bapaknya. Tuhan Yesus berjalan di dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat 4, buka Alkitabnya.
Paulus menulis buku kasih. Mantan pembunuh berseri, penulis buku kasih. Kasih itu sabar. Orang sabar nggak parno. Orang sabar nggak nyentrik histeria. Orang sabar nggak tergesa-gesa. Orang tergesa-gesa, orang malas mikir. 1 Korintus 13 ayat 4. Cuman satu ayat itu aja. Kalian yang punya problem semua, this is your problem. 1 Korintus 13 ayat 4. 2, 3. Kasih itu, stop. Udah cukup. Kamu baca apa kata Tuhan, udah ketampar kamu. Berarti kalau kamu gak sabar, you don't have love. You don't have love at all. Balik ke slide. Akibatnya Anda malas berdoa. Makanya gereja di abad Zoom sebelum COVID, semua kita udah dilanda sama social media. Masuk COVID, kita pakai semua Zoom. Zoom mestinya buat business meeting. Orang dari Chicago bisa rapat dengan orang dari LA. Orang dari LA bisa rapat sama orang di Washington DC. Live communication. That's the purpose Zoom. Bukan dipakai buat sekolah. Bukan dipakai buat kuliah. That's for meeting, business meeting. Itu nandingin Skype, FaceTime. Ternyata selama COVID 4 tahun, anak kecil-kecil dari TK, K1, K2, primary, duduk pagi-pagi pakai seragam di depan lensa. Kasihan gak tuh? Mestinya sudah kelar semua itu. Kenapa kamu masih mau WFH? Ada online gak? Ada online gak? Saya senang sama Erwin. Gak usah pakai Zoom. Apostle. YouTube. Supaya setiap pengajarannya akan tetap ada di dalam file. Siapapun mau kunjungi masih bisa kunjungi. Zoom, you gone. Kalau gak direkam, you don't get a copy. Kecepatan kasih sayang Allah yang menyembuhkan hati manusia adalah 3 mil per jam. Seorang ahli teologi dari Jepang bernama Kosuke Koyama menulis buku 3 Mile an Hour God. Ternyata 3 mile an hour adalah langkah kemampuan manusia bisa jalan. Jalan, bukan lari, bukan kabur, bukan terbirit-birit. And this is the speed, the pace of love. Makanya kalau orang ngomong mau diskusi sambil jalan sambil lalu, they have no love. Seorang hamba Tuhan yang top dari Belanda namanya Thomas A. Kempis. Dia berkata seperti ini. Kalau kamu mau dihancurin otot Google kalian, otot internetmu, turn to God with all your heart. Learn to dismiss external things. To devote yourself to those that are within. And you will see the kingdom of God come to you. Christ will come to you if you prepare a fit dwelling for him in your heart. His visits, many visits, with the inward man are frequent. His communion sweet and full of consolation. His peace great. His intimacy wonderful indeed. Terjemahannya, kembalilah kepada Tuhan, berpalinglah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Belajar untuk mengesampingkan hal-hal lahiriah yang eksternal. Untuk mengabadikan dan mengabdikan dirimu, jiwamu, manusia batinmu kepada hal-hal batinnya. Yang di dalam itu batin tuh. Dan kamu akan melihat kerajaan Allah datang kepadamu. Kristus akan datang kepadamu jika kamu mempersiapkan tempat tinggal yang layak baginya di dalam hatimu. Kunjungannya kepada manusia batinnya sering terjadi.
Persekutuannya manis, penuh penghiburan, consolation. Kedamaiannya besar, keintimannya sungguh menakjubkan. Bagaimana kamu tahu Yesus betul cinta kamu? If you don't live like this, kamu gak akan tahu. And by the way, kerajaan surga tidak tunggu kamu mati sama sekali. Kerajaan surga is now. Khotbah Yesus pertama kali, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah ada di bumi. Dan kalau kau balik dengan segenap hatimu ke Tuhan, kerajaannya ada di situ. He lives here. The kingdom is here karena the king is there. Saya nggak ngajarin agama Kristen ya. Agama Kristen tidak ada di Alkitab. Itu pengajaran orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Saya ngajarin pengikut Yesus. Kamu ahli Taurat, Farisi, Saduki di sini, you won't like this teaching. Karena kita beda kerajaan. Apa yang disebut sebagai hidup normal saat ini? It's normal to have gadget. Kalau nggak ketinggalan zaman kamu. Adalah abnormal bagi Thomas A. Kempis. Abnormal bagi Bruder Lawrence. Abnormal bagi John Guyon. Abnormal bagi Teresa dari Avila. Abnormal bagi Rasul Paulus. Abnormal bagi Daniel. Abnormal bagi Ratu Esther. Abnormal. Kenapa mereka disebut Bapak Ibu Padang Gurun? Sebab mereka adalah the best friend of God. Mereka adalah orang-orang yang dibilang orang mistik. Kenapa dibilang orang mistik? Karena mereka hidupnya di alam roh. Kosuke Koyama dalam bukunya 3 Mile an Hour God, analoginya demikian. Average human walking speed around 3 miles per hour is the speed of God. As God in Jesus walk at this pace. Waktu Yesus di bumi, Allah dalam bentuk tubuh manusia yang dibentuk di rahimnya Maria. Waktu dia jalan kaki dari sungai Yordan, dari tempat persembunyiannya ke sungai Yordan, Allah berkata, ini anakku kepada aku berkenan, keluar dibawa ke padang gurun, puasa 40 hari 40 malam, dicobai iblis, kemudian selesai dia jalannya 3 mile per hour. Kontras dengan kehidupan modern saat ini. It challenges the fast pace of technology and rushing. Tentu 3 mil per hour gak cocok sama ini. Ini setengah detik, kamu dapat 3 juta informasi. Which often makes people miss spiritual realities and connection. Makanya kamu gak rohani. Sama sekali gak rohani. Sifatnya kasih agapenya Tuhan. Buah roh adalah kasih. Love, according to Koyama, has a spiritual speed that is slow, tender, patient, not hurried. Berarti gak ada panik. Ini akan bikin orang yang super sibuk, super banyak kerjaan, super bisa. A jack of all trade and a master of none. Ngantuk dengerin hidup kayak begini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, gak pelit, gak hitung-hitungan. Ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri, dia gak sombong, ya tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, gak mengambil keuntungan dari orang baik, ya tidak pemarah dan tidak nyimpan kesalahan orang. Dia mengampuni 70 kali 7 kali sehari. Apa itu 3 mile an hour God? Itu adalah praktek rohani. Intentionally slowing down to this pace through prayer. Orang yang sukanya main game, PlayStation, Mobile Legend, anak-anak kecil kerjanya main gitu. Oh gak percaya doa. Oh gak percaya menanti Tuhan. Yusuf harus menanti 13 tahun untuk melihat mimpinya digenapi Tuhan. 13 years dia mesti nunggu. Dalam usia sangat produktif 17 tahun. Daud mesti menunggu 16 tahun. Musa tunggu 40 tahun di usia 40 tahun. Mana cocok? Kalian kan maki-maki berantem suami istri karena mana uangnya? Ini gimana mau hidup gini? Gimana? Now. That's why you fight.
Dan sakit asam lambung. Kemudian sakit GERD, lambungnya berdarah. Semua migrain, pusing. Because you don't walk at 3 miles an hour. Intentionally, dengan sengaja harus mengurangi tempo. Yang dikurangi pikirannya. Kepada kecepatan ini melalui bagaimana mengurangi tempo. Dari kecanduan game, kecanduan PlayStation, udah gak ada uang beli terus game. Kecanduan semua. Drug, rokok, alkohol. Bagaimana bisa stop? Prayer. Meditation. Atau interaksi sederhana yang bisa menolong orang-orang berkoneksi dengan Allah dan sesama. Solitude, silence, fasting, prayer, scripture, lectio divina, semua itu membuat saraf Anda yang udah keikat dengan kematian, yang gosong sarafnya, dengan game semua berubah menjadi tanaman yang berkembang. Persis kayak tanaman ini. Ini musik buat khotbah nih. It will be green like this. Saraf kita itu seperti ini bentuknya. Di otak kita. Kalau kamu ngomong firman, dia mekar. Hijau. Kamu ngomong kepahitan, kamu ngomong pornografi, kamu ngomong kebencian, kamu ngomong emosi negatif, langsung hitam kebakar. Buka di USG, buka bukunya Dr. Caroline Leaf, it's all there. Fostering compassion, membangun, memupuk belas kasihan, empati, dan kehadiran lebih dalam dengan dirimu, dengan Allah, akibatnya dengan sesama. Contoh bagaimana orang yang hidup dengan 3 miles an hour. Buka Markus 5 ayat 22 sampai 43. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika dia melihat Yesus, tersungkur ia di depan kakinya. Wow, dia bayar harga, men. Orang ahli Taurat sujud kepada Yesus, hilang loh jabatan lo. Dan dia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit. Hampir mati, datanglah kiranya. Letakkan tanganmu di atasnya. Supaya dia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan kepingin dekat samanya. Karena banyak mujizat terjadi. Saya mau tanya, Yesus pakai ngomong gak? Atau langsung dia taati, dia pergi ke rumah Yairus? Instan. Ayat 25, katakan sama-sama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang. Dan dia menjamah jubahnya. Sebab katanya ke dirinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Engkau bertanya siapa yang jamah kamu? Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut, gemeter ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergi dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat Yairus itu. Dan berkata, anakmu udah mati, apa perlunya lagi ganggu-gangguin orang itu? Gak perlu. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Di sana dilihatnya orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini gak mati tapi tidur. Artinya dia akan bangkitkan. Tapi mereka menertawakan dia.
Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. So saya kadang jangan usah pusing sama Talita kum, gak usah pusing sama wanita pendarahan. Yesus dipanggil sama Yairus. Dia langsung pergi ke rumahnya. Di tengah jalan ada perempuan merangkak di tanah debu. Dan perempuan berdarah 12 tahun mestinya anemik, lemas, najis. Sesuai budaya Yahudi tidak boleh pegang laki. Tapi dia masuk di dunia orang laki. Dan dia berkata kalau aku bisa jamah jubahnya pasti ku sembuh. Dan dia pakai kekuatan yang sisa, itu resilient. That's resilient, itu bukan willpower lagi tuh. 12 tahun anemia. Gak mungkin kamu punya kekuatan minggirin kaki-kaki orang nyelip-nyelip di situ. If I just can touch the hem of his garment, I shall be healed. And dia sentuh. And Yesus kerasa ada kekuatan keluar dia. Who touched me? Ada dialog sama muridnya. Saya mau tanya. Apakah Yesus terburu-buru mesti sembuhkan orang anak kecil itu? Atau dia slow down? Siapa yang dia dengar? Teriakan orang dengan kebutuhannya? Atau suara bapaknya? Markus 1 ayat 35, buka. Saya mau kasih tahu ya, kalian semua pecandu main game, saya jamin. Kamu akan mengalami neraka di bumi untuk hidup seperti Yesus. Pertobatanmu will be very tough. But it's not impossible. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di situ. Apa ritmenya Yesus? Pagi-pagi benar, masak air, godok air, bikin kopi? Atau dia misahkan dirinya ke tempat sunyi untuk berada dengan Bapaknya? Lukas 6, Lukas 5 ayat 16. Ini mesti pakai bahasa Inggris baru benar nih. Bahasa Indonesia is very weak. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. So, saya mau tanya, Yesus kerjanya khotbah 7 kali per hari? Doain orang sakit? Besuk orang sakit? Atau dia punya ritme hidup? Hubungan dengan bapaknya jauh lebih penting daripada kerjaan bapaknya. Kamu gak bisa mengerjakan pekerjaan bapakmu tanpa ditopang hubungan dengan Tuhan. Kalau kalian sampai gagal kerjaanmu, karirmu, perkawinanmu, karena kamu tidak pernah ditopang oleh keberadaanmu, disuplai dengan napas hidup setiap hari. Habis cadangan kamu. Bahasa Inggrisnya, but Jesus would often go to some place where he could be alone and pray. Waktu pribadi untuk dia berdiam dan doa jauh lebih penting. Balik ke slide. So biblical example di Markus 22 ayat 43. Ya sih Yesus gak panik loh. Semua orang berkata udah deh jangan ganggu tuh guru udah mati anakmu. Dan Yesus dengan tenang berkata dia gak mati dia tidur. Itu bukan Yesus tuh, itu bapaknya tuh. Jesus stopping to minister to the woman with the issue of the blood while on his way to heal Jairus' daughter exemplify the slow attentive pace. Satu lagi, siapa yang pernah dengar namanya Ananias? Ananias yang doain Rasul Paulus, mantan pembunuh itu. Dan Paulus waktu itu buta setelah bertemu muka ke muka dengan Tuhan 3 hari 3 malam, remember that? Dan si Ananias, siapa si Ananias? Namanya cuma muncul di kisah Rasul 9, habis itu gak pernah ada lagi. Tuhan gak butuh orang kaya, orang terkenal. Di dunia bisa terkenal, di surga kamu belum terdaftar. Dan Tuhan berkata Ananias, karena kerjaannya dia selalu berada bersama Tuhan berdoa. Kamu pergi ke jalan lurus menuju ke Damsyik, ketemu namanya Rasul Paulus, namanya Saulus, tumpang tangan dan dia akan melihat kembali, oh Tuhan yang bener aja lu gak nyalah gak salah lu kirim orang. Itu pembunuh. Ananias.
tumpang tangan supaya dia bisa lihat. Dan Ananias pergi, dia tumpang tangan, next slide. Tumpang tangan dan langsung melek. Satu ketaatan Ananias yang bergaul dengan Tuhan seringkali membuat 2/3 perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Kamu gak usah jadi pendeta terkenal yang muncul di semua sosmed, tapi gak pernah ngapa-ngapain. Ananias namanya cuma disebut sekali, gak pernah disebut. So, saya mau bagikan pada hari ini untuk ngingetin pada Anda bahwa kita diciptakan untuk keintiman, untuk bersekutu dalam kesatuan dengan Yesus. Kembali kepada apa kata Thomas A. Kempis. Turn to God with all your heart. Learn to dismiss semua eksternal. To devote yourself, mengabdikan dirimu kepada yang di dalam perut kalian, di bahasa batinmu, di mana Roh Kudus berdiam. Kamu akan lihat kerajaan Allah sekarang. Kristus datang ke kamu untuk menyediakan tempat tinggal yang cocok untuk dia di dalam hatimu. Kunjungannya dia masuknya ke dalam batinmu. Gak ke otakmu, gak ke tabunganmu. Persekutuan manisnya penuh dengan penghiburan. Kasih karunia-Nya, damai sejahteranya so huge, memenuhi biar damai sejahteranya melampaui akal budi manusia, memenuhi pikiran dan hatimu. Dan keintimannya sungguh ajaib, betul-betul ajaib. So Dallas Willard, guru top dari semuanya di abad 21, profesor filsafat dari USC yang lebih seperti Yesus daripada para pendeta. Dia berkata, bertobat berarti berubah pikiran. Dallas Willard berkata, mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya tentang masuk ke surga, tapi tentang belajar hidup dalam kerajaan Allah sekarang. Caranya persis Yesus. Buat waktu 6-7 kali per hari kayak Yesus, menyingkir seringkali ke tempat sunyi untuk berada bersama Bapaknya. Supaya tahu semua schedule-nya, on track, semua kehendak Bapa terlaksana. Ini melibatkan proses memperlambat diri secara sengaja, irama slowing down dan contemplation. Melalui disiplin spiritual untuk menjadi serupa dengan Yesus. Anda jangan ngomong surga kalau Anda mau mati ke surga kalau tidak serupa Yesus. Ini berbeda dengan kehidupan Kristen, bukan orang kudus. Yang serba cepat, terburu-buru, melewatkan transformasi sejati. So Dallas Willard dalam buku yang ditulis oleh muridnya John MacComer, Ruthlessly Eliminate Hurry, menekankan bahwa menjadi murid Yesus Kristus yang sejati membutuhkan partnership dengan the grace of God, dengan kasih karunia Allah melalui praktek-praktek seperti number 1, solitude, kesendirian. Number 2, silence. Number 3, sabat. Inilah ritme hidupnya Yesus yang memungkinkan ruthlessly eliminate hurry, eliminasi terburu-buru tanpa ampun untuk menumbuhkan kehidupan yang tidak terburu-buru dan berorientasi pada kerajaan sorga. Ini adalah konsep kunci dalam pandangan Dallas Willard tentang keselamatan dan memperlambat diri. Alias jiwamu gak selamat kalau kamu tidak slow down. Keselamatan sebagai masa magang. Apprentice to Jesus. Keselamatan bukan hanya pengampunan, penebusan, tapi undangan untuk menjadi murid Yesus. Belajar hidup sesuai dengan jalannya yang pada dasarnya lambat dan intensional. Menghapus, mengeliminasi terburu-buru tanpa ampun. Willard berkata, yang mempengaruhi para pemikir seperti John MacComer menganjurkan untuk secara aktif hilangkan terburu-buru dari kehidupanmu. Melihatnya sebagai hambatan spiritual untuk keintiman dengan Allah, kesatuan dengan Tuhan, akibatnya tidak bisa jadi serupa Kristus. Tujuan daripada kalian diselamatkan untuk sebuah perjumpaan dengan Yesus. That's all. If you don't meet Jesus, if you don't encounter Jesus, kamu gak mengikuti Yesus. I don't think you're safe jiwanya. Tundukkan kepala.